Bomena adalah tradisi masyarakat Butan, di mana para pria, baik muda maupun tua, menyelinap masuk ke kamar gadis pada malam hari untuk berhubungan seksual. Praktik ini juga dikenal sebagai night crawling atau berburu gadis. Dalam praktik nyata, bomena adalah kebiasaan para pemuda berjalan-jalan di malam hari untuk menemui gadis dengan tujuan menjalin asmara atau hubungan seksual. Karena budaya tradisional Butan tidak menyediakan ruang yang memadai untuk berpacaran, apalagi kencan terbuka seperti dalam budaya barat modern, praktik mencari teman di bawah kegelapan ini menjadi alternatif yang paling memungkinkan. Para pemuda biasanya menyelinap keluar rumah setelah keluarganya tidur. Beberapa pemuda mungkin telah mengatur pertemuan sebelumnya dan pergi sendiri ke rumah gadis tersebut, sementara yang lain mungkin pergi secara berkelompok dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Meskipun mereka berangkat dalam kelompok, mereka biasanya berpencar saat masing-masing menemukan tujuannya. Sebagian besar rumah di Butan adalah bangunan 2 atau 3 lantai, dengan tempat tinggal manusia berada di lantai atas, sehingga memasuki rumah sering menjadi tantangan besar. Para pemuda sering membawa alat untuk membuka kait kayu pintu utama atau mencari jalan masuk melalui jendela atau dari atap melalui loteng. Jika seorang pemuda telah membuat janji dengan gadis tersebut, gadis itu mungkin akan membantunya dengan membiarkan pintu tidak terkunci. Setelah masuk rumah, pemuda tersebut harus mencari tahu di mana gadis yang dimaksud tidur, biasanya secara diam-diam dalam gelap. Ini tidak mudah karena banyak keluarga tradisional Butan tidur di satu kamar besar yang digunakan sebagai dapur, ruang tamu, dan kamar tidur. Pencarian bisa terganggu oleh langkah atau gerakan yang salah, seperti menginjak kucing keluarga atau menabrak peralatan dapur yang dapat membangunkan seluruh keluarga. Jika orang tua yang tegas menyadari kehadiran tamu, mereka mungkin menyalakan lilin dan mengusirnya atau bahkan melemparkan tongkat atau benda lain kepadanya. Namun sebagian besar orang tua menerima budaya ini dan mengabaikan penyusup, kecuali jika gadis itu mengeluh. Ini sering terjadi jika orang tua secara kasar mengetahui siapa penyusup itu dan ingin menerimanya sebagai calon pengantin. Dengan cara yang sama, orang tua mungkin dengan tegas mengusir tamu yang tidak mereka inginkan sebagai pelamar. Dalam kasus yang jarang terjadi, ada kecelakaan akibat melarikan diri dari orang tua yang marah dengan terburu-buru. Para pemuda sering mencari tahu di mana gadis itu tidur dengan mengamati keluarga pada waktu-waktu tertentu, seperti saat perayaan Losar, ketika orang-orang muda minum-minum, bernyanyi, dan menari bahkan setelah keluarga-keluarga tidur. Kesempatan seperti itu memberi mereka kesempatan untuk melihat di mana anggota keluarga tidur. Namun, tidak ada cara untuk memastikan sepenuhnya di mana gadis itu tidur jika pemuda tersebut mengunjunginya untuk pertama kalinya. Banyak cerita tentang pemuda yang mendekati ranjang yang salah seperti milik nenek dan dibentak agar keluar atau dimarahi dengan lembut karena kesalahan itu, atau bahkan menikmati kunjungan itu dengan tenang. Jika pemuda tersebut berhasil menemukan gadis itu tanpa mengganggu anggota keluarga lainnya, ia mungkin masih harus berusaha keras untuk membujuknya agar menerimanya. Pada titik ini, gadis tersebut juga mengetahui siapa pengunjung itu dan menguji kesungguhannya. Kunjungan pertama sering melibatkan banyak persuasi dari pemuda agar diizinkan masuk dan berbagi tempat tidur dengannya. Salah satu taktiknya adalah mengusulkan komitmen jangka panjang dan pernikahan, terutama jika pemuda itu berasal dari keluarga baik-baik. Hal ini memunculkan pepatah Butan tentang pemuda yang menjanjikan bahkan seluruh harta benda di malam hari. Jika gadis itu menerima, pemuda itu menghabiskan malam bersamanya dan biasanya menyempurnakan hubungan tersebut. Jika dia menolak, pemuda tersebut mungkin akan mencoba gadis lain atau kembali ke rumah. Para pemuda yang berhasil biasanya meninggalkan rumah sebelum fajar menyingsing tanpa sepengetahuan orang tua. Jika ia kesiangan dan tertangkap, ia mungkin diminta memegang tangan gadis itu atau diberi peringatan untuk tidak kembali lagi. Ada banyak cerita lucu tentang bagaimana gadis-gadis dengan cekatan menyelundupkan pacar mereka keluar rumah jika mereka kesiangan. Jika pasangan tersebut ingin mengumumkan hubungan mereka, pemuda tersebut mungkin sengaja tinggal lebih lama. Mereka mungkin juga melakukannya dengan datang ke rumah sebelum keluarga tidur.
Jika keluarga menerima hubungan tersebut, pasangan itu dianggap telah menikah. Berkelana di malam hari merupakan praktik yang penuh kecemasan dan kegembiraan bagi kaum muda sehingga dipandang sebagai ritual kedewasaan. Karena melibatkan banyak persaingan, para pemuda sering mengerjai satu sama lain. Budaya ini tidak melibatkan banyak tekanan emosional seperti dalam pacaran romantis, tetapi juga memiliki lebih sedikit keseriusan dan kepekaan cinta manusia. Namun, tidak semua kunjungan malam ini tanpa perasaan emosional yang kuat. Karena sebagian besar pernikahan dalam masyarakat yang mempraktikkan budaya ini bermula dari pertemuan malam tersebut. Menjelang akhir abad ke-20, elit Bhutan, terutama pegawai pemerintah yang mengunjungi masyarakat pedesaan dalam rangka tugas mereka, menggunakan tradisi ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari gadis-gadis pedesaan. Difasilitasi oleh petugas setempat yang akan mengatur pertemuan, mereka mengunjungi gadis-gadis tersebut atau meminta gadis-gadis dibawa kepada mereka melalui paksaan atau pemberian insentif. Gadis-gadis tersebut terkadang dijanjikan masa depan yang baik di kota. Para pejabat membenarkan tindakan mereka dengan membandingkannya dengan budaya tradisional Bomena. Hal ini menyebabkan banyak kasus ibu tunggal dan anak-anak tanpa ayah yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan menurut hukum Bhutan saat ini. Akibatnya, budaya Bomena dipandang dengan cara yang sangat kontras. Di beberapa kalangan, budaya ini dipandang sebagai praktik kuno yang mengasihkan dan diterima oleh banyak pria perkotaan. Namun, yang lain meremehkannya karena dianggap sebagai eksploitasi terhadap perempuan muda dan praktik chauvinistik dari masyarakat patriarki. Gerakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dipimpin oleh Perempuan Bhutan Internasional dan Perkotaan juga berdampak. Mereka melukiskan gambaran negatif tentang budaya ini dan menyajikannya sebagai praktik primitif yang bertentangan dengan kemajuan sosial. Saat ini, tradisi kencan Bhutan ini telah menjadi topik yang menarik, dicemooh, dan didiskusikan sehingga menarik penelitian dan studi yang serius. Sementara itu, budaya Bomena sendiri menghilang dengan cepat karena perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kaum muda kini mengadopsi praktik global kontemporer seperti menulis surat cinta, bertemu di forum media sosial, atau pergi berkencan di tempat umum. Berkeliaran di malam hari juga tidak lagi memungkinkan karena sebagian besar rumah di Bhutan memiliki pintu dan kait jendela logam yang tidak dapat dibuka dengan mudah. Maraknya pencurian juga membuat penyusupan ke rumah orang lain menjadi sangat berisiko. Selain itu, hampir semua rumah memiliki listrik sehingga orang tua dapat menyalakan lampu secara instan dan mengusir pengunjung serta mengungkapkan identitasnya. Dengan gempuran globalisasi, budaya Bomena kini telah menjadi kuno dan tidak relevan, hampir menjadi kenangan masa lalu yang menghilang.